Kita bertemu kembali Bu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 19 April 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 19 April 2022 diambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak, Yehezkiel pasal 11 ayat 19 itu berkata demikian. Jadi lehonokku matu nasida roha sisang ujur. Jala suan tonokku toddi nai baru tu bagasan ate-ate nasida. Jala paholangokku ma roha batu siat daging nasida. Jala lehonokku ma tu nasida roha sibuk. Inilah pengalaman ketika kita bertemu dengan kasih setia Tuhan. Terlebih-lebih ketika kita telah melaksanakan dan beribadah di dalam pesta Paskah yang pertama dan yang kedua. Ibu bapak saudara-saudara, ketika Yesus itu telah mati, kedagingannya dan juga kedagingan umat manusia yang telah ditebusnya telah mati. Dan tubuh rohani haruslah tetap berkuasa dalam kehidupan kita. Karena tubuh rohani dan tubuh kemuliaan Yesus Kristus itulah yang akan diberikan kepada kita menjadi hati yang baru, memunculkan ide-ide yang baru, memunculkan pengalaman iman yang baru, dan juga memunculkan setiap bentuk kehidupan dan tatanan ketika kita telah bertemu dan bersama-sama dengan Allah. Dan Allah akan menempatkan kita, terlebih-lebih menempatkan firman-Nya di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan Dia telah berjanji akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Oleh karena itu setiap orang yang telah menerima Paskah itu, mengimani Paskah, dan juga telah melaksanakan ibadah ritual dalam Paskah itu, haruslah mempersembahkan dirinya sama seperti Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya bagi orang lain, bagi keselamatan umat manusia, bagi keselamatan dunia ini. Dan itulah cerminan perilaku kasih daripada Allah Bapa yang sangat-sangat sempurna. Dan ketika kita telah menjadi anak-anak Tuhan, kita diharapkan menjadi umat yang taat di dalam ibadah, taat di dalam tindakan dan kelakuan, sama seperti yang dilakukan oleh Kristus Yesus, karena Dialah menjadi teladan bagi kita. Dan bahkan kita harus taat sampai mati, sama seperti yang diungkapkan oleh kitab Wahyu itu, bahwa kita harus tetap setia sampai mati, supaya pada akhirnya mahkota kehidupan, kemuliaan yang telah diraih oleh Yesus Kristus, di mana Dia telah turun ke dalam alam baka itu untuk menyempurnakan dan untuk mengatakan kepada kematian bahwa sengatnya maut itu tidak bisa lagi menguasai kehidupan manusia. Hal-hal yang ditakutkan oleh manusia, kematian yang kekal, itu telah diubah oleh Kristus Yesus ketika Dia telah bangkit. Maut tidak berkuasa lagi, dosa tidak berkuasa lagi, dan dosa itu haruslah senantiasa kita perangi di dalam kehidupan kita. Dan tentu tidak hanya diri kita sendiri saja, melainkan dengan hati dan roh yang baru yang telah diberikan oleh Tuhan. Ketika kita mampu untuk menjauhkan dari dalam hati kita, dari dalam tubuh kita hati yang keras itu, di sana kita telah menemukan jati diri kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang diungkapkan oleh Yesus ketika Dia bertemu dengan Nikodemus. Walaupun banyak orang mengatakan, kok Nikodemus itu ketika dia melihat Yesus hendak disalibkan, tidak berontak, tidak berkata apapun, apakah dia takut? Bapak Ibu Saudara-saudara, iman Kristen itu bukanlah iman yang anarkis dan demonstratif. Namun iman Kristen itu, iman yang telah hidup baru di dalam Kristus Yesus, itu harus mempraktekkan cara Tuhan memandang dunia ini. Cara Allah memandang hukuman bagi manusia itu, cara Tuhan memandang hukuman bagi Yesus itu tidaklah seberapa dengan kemuliaan dan kenyataan
kerajaan daripada kerajaan Allah sampai dengan sekarang yang telah tersebar di seantero dunia ini, yang menyebut seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi itu, bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ibu bapak yang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita tetap di dalam iman yang teguh, berdasarkan kasih daripada Tuhan, berdasarkan kebangkitan Kristus itu, kita hendak menemukan jati diri kita yang baru. Marilah sebagai umat Kristen juga, song kalak Kristen na pinay baru ni debata di bagasa kahihiyon nay, ikomar parangi hita di bagasa parangi nay baru, sumoluko para sinrohaon ni debata, dohot asinirrohan ni debata nasitong, ima, macuadaho dirita, jala buima taparangihon, bolok konotama, aka roha sibuk, suaksoni nang aka roha batu siang ngoluta. Ketika kita telah menemukannya, maka itu adalah jawaban iman kita terhadap Tuhan. Kita akan patuh untuk melayani Tuhan setiap saat. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, walaupun Paskah telah berlalu, tidak salah ketika kami tetap mengucapkan Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran serta kemahakasihan-Mu dan kesetiaan-Mu itulah yang membuat kami mampu untuk datang kepadamu, menyembah, berlutut, dan mengucapkan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Itu telah Engkau buktikan bahwa kuat kuasa maut, dosa, iblis tidak bisa menahan Engkau di dalam kuburan itu. Kuasa-kuasa duniawi juga melalui kebangkitan-Mu Engkau taklukkan. Orang-orang yang menyebut-Mu harus dihukum mati dan disalibkan itu. Bahkan suara-suara manusia di tengah-tengah dunia ini juga tidak bisa mengutuki Engkau, sebab Engkau adalah anak Allah yang akan bangkit dan juga menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan atas kematian dan kebangkitan-Mu menjadi materai yang baru dalam kehidupan kami. Di sana kami akan menemukan jejak identitas kami yang baru, yakni kami harus setia untuk mengeluarkan atau menjauhkan hati yang keras dari dalam hati dan pikiran kami, tetapi roh yang baru akan menjadi milik kami, sebab Engkau akan tetap hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Sertai anak-anak Tuhan dalam satu hari ini, dalam beraktivitas, bekerja, belajar, dan melayani, serta berusaha, supaya pada akhirnya segala sesuatu tentang kebutuhan kehidupan kami dan kesehatan kami tetap pertaruhkan hanya kepada tangan Tuhan, supaya Engkau yang selalu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, pendamping hidup kami yang setia. Terimalah doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.